Saudara, Partai Persatuan Pembangunan bertekad kuat agar tetap kembali berada di Senayan dalam pemilu 2024. Dalam 3 pemilu terakhir, suara P3 terus menurun bahkan nyaris gagal lolos dari ambang batas parlemen di pemilu 2019. Mengembalikan kejayaan rumah besar umat Islam. Tekad inilah yang berulang kali disampaikan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan P3 dalam menghadapi pemilu 2024. Berbagai cara dilakukan mewujudkan tekad itu, mulai dari pembenahan partai hingga membuka pintu untuk sejumlah tokoh bergabung dalam P3. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang merupakan mantan politisi Partai Gerindra adalah satu dari sekian tokoh yang bergabung dengan P3 menjelang pemilu 2024. Tidak hanya bergabung, Sandi juga langsung didaulat menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu P3. Di pemilu mendatang, partai berlambang Ka'bah ini menargetkan 40-50 kursi di DPR. Jumlah ini 2 kali lipat lebih banyak dibanding hasil perolehan pemilu 2019. Tidak hanya menargetkan 50 kursi DPR, P3 juga berharap bisa meraih 11 juta suara, sehingga bisa mengantarkan 2.000 calegnya meraih kursi di DPRD baik tingkat provinsi maupun kota, kabupaten di seluruh Indonesia. Untuk itu P3 mendaftarkan 580 calon anggota legislatif DPR ke KPU, di mana 35% diantaranya merupakan kader perempuan. Dari daftar caleg yang diajukan terdapat nama mantan Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi. Agar bisa lolos ke Senayan, sejumlah program ditawarkan, mulai dari pemberdayaan UMKM, ketersediaan pupuk murah, hingga kemudahan membuka lapangan kerja. Kelahiran P3 tidak terlepas dari kebijakan Presiden Soeharto yang menggabungkan sejumlah partai politik. Soeharto beralasan, jumlah partai yang terbatas bisa menciptakan stabilitas politik guna mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih cepat. P3 lahir pada 5 Januari 1973 merupakan gabungan 4 partai politik Islam, yakni Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syariat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Keempat partai ini juga sepakat menjadikan Islam sebagai asas P3. Bahkan untuk memudahkan identifikasi sebagai partai Islam, P3 menjadikan Ka'bah, kiblat umat Islam, sebagai lambang partai. Kali bahwa P3 itu partai yang mempertahankan asas Islam. Ya, kenapa? Tentu berangkat dari sejarah berdirinya partai ini. Partai ini didirikan oleh para ulama. Partai ini adalah juga dilahirkan oleh partai-partai Islam pada saat itu. Partai Nahdlatul Ulama, ya, Partai Muslimin Indonesia, PSII dan PERTI berfusi, juga beberapa tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Islam pada saat itu yang memang ingin menyalurkan saluran politiknya ke sebuah partai, dan itulah Partai Persatuan Pembangunan. P3 sudah ikut kontestasi politik sejak pemilu 1977 hingga pemilu 2019. Namun, pasca reformasi, perolehan suara P3 relatif terus menurun. Di pemilu 1999, P3 mendapat 58 kursi di DPR. Hasil yang sama mereka dapat di pemilu 2004. Namun, di pemilu 2009, perolehan kursi DPR menurun menjadi 38. 5 tahun kemudian, jumlah kursinya hanya bertambah 1 menjadi 39. Di pemilu 5 tahun lalu, kursi P3 hanya 19. Jumlah kursi yang mereka dapat paling sedikit di antara 9 partai politik yang lolos ke Senayan. Sejumlah pihak memperkirakan perolehan suara P3 tidak akan maksimal di pemilu 2024. Penyebabnya, upaya mereka mendekati pemilih pemula jarang terdengar, bahkan cenderung kalah bersaing dengan partai lain. Padahal generasi muda merupakan pemilih dominan di pemilu mendatang. Sementara P3 ini partai yang sudah lama, sudah senior, tapi pemilihnya juga pemilih-pemilih senior gitu. Jadi tidak terlihat ada regenerasi anak-anak muda untuk memilih P3 ini. Mesti hati-hati sekali. Dua partai ini tentu saja harus hati-hati menghadapi PSI dengan kaisangnya.
Di pemilu 2024, P3 secara resmi mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai calon presiden wakil presiden mendatang. Mereka berkoalisi dengan PD Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Dukungan terhadap Ganjar Mahfud diharapkan bisa mendongkrak suara sekaligus membantu P3 dalam mengembalikan kejayaan rumah besar umat Islam. Tim Liputan AMSC TV melaporkan.